Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila, NPM 1913-023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang GROMACS dan tutorial Lysosome in Water untuk memenuhi tugas kimia komputasi yang diampu oleh Ibu Lisa Tania, SPD MSc, dan Bapak Andrian Saputra, SPD MSc. Selamat menyaksikan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan tentang seputar GROMACS. Jadi, GROMACS merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan pertama kali oleh Departemen Kimia Universitas Groningen. Nah, jadi aplikasi ini digunakan untuk melakukan simulasi dinamika molekuler dan penyesuaian energi. Jadi aplikasi GROMACS dapat berjalan pada sistem operasi Linux, Unix maupun Windows. Untuk menjalankan GROMACS pada komputer multiprosesor, maka diperlukan MPI atau Message Passing Interface, library untuk komunikasi paralel. Jadi GROMACS merupakan perangkat lunak sumber terbuka gratis dan secara konsisten menjadi salah satu kode dinamika molekul tercepat. Nah, untuk mensimulasikan protein yang larut dalam suatu cairan, kita dapat melakukannya dengan metode simulasi dinamika molekuler. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu GROMACS. Nah, jadi pada simulasi kali ini kita bisa mengamati kestabilan protein lisosome yang dilarutkan dalam air dengan suhu dan tekanan normal dan menunjukkan protein dalam keadaan sangat stabil. Dengan pelakuan sistem lain dapat diperoleh analisa lebih lanjut dan melihat bagaimana perilaku protein, misalnya ketika suhu atau tekanan itu dinaikkan. Yang selanjutnya yaitu metode. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan simulasi menggunakan GROMACS. Nah, jadi metode yang kita gunakan yang pertama kali yaitu metode pengambilan data struktur protein dan generate file atau topologi sebagai input di GROMACS. Nah, jadi data struktur protein lisosome itu bisa di-download pada link http www.rcsb-pdb-home-home.com. Nah, jadi file tersebut bernama 1API. Sebelum dilakukan simulasi data ini, dibersihkan dahulu dari struktur kristal air HOH, karena untuk simulasi ini kita tidak membutuhkannya. Nah, pada metode yang pertama ini, setelah struktur yang ada itu bersih, maka dapat dilakukan langkah selanjutnya menggunakan tools di GROMACS yaitu PDB2GMX. Nah, setelah kita melakukan langkah metode yang pertama, kita langsung ke metode yang kedua yaitu solvation. Jadi solvation ini mensimulasikan protein dalam pelarut air. Nah, jadi langkah yang dilakukan adalah menentukan dimensi atau wadah dan pengisian air ke dalam wadah tersebut. Nah, untuk simulasi ini digunakan bentuk periodic boundary berupa dodecahedron. Jadi kotak tersebut dapat dibentuk menggunakan edit conv. Nah, kemudian metode selanjutnya ada yaitu menambahkan ion. Nah, jadi sistem larutan yang kita peroleh memiliki muatan total plus 8E. Nah, dari komposisi asam amino. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan ion negatif agar menjadi netral. Jadi GROMACS sudah menyediakan alat untuk keperluan ini yaitu Genion. Genion akan membaca topologi dan mengganti air dengan sejumlah ion yang diinginkan oleh user. Sebelum itu, kita perlu generate file input untuk running PPR yang berisi semua parameter setiap atom. Nah, jadi hal yang dapat dilakukan dengan tools GROM. Namun proses ini membutuhkan file parameter running MDP untuk GROMACS atau bisa disebut molecular dynamic parameter, sehingga dapat kita gunakan input sederhana misalnya untuk minimalisasi energi. Kita dapat menggunakannya yaitu GROM minf ions mdv minc 1IGA solve GROM minp topol.top min all ions.ppr. Kita dapat menggunakannya step tersebut. Nah, kemudian metode yang keempat ada
minimisasi energi. Jadi minimasi energi itu didapatkan struktur telarutnya. Maka langkah-langkah meminimasi energi itu berada dalam kondisi relaksasi. Untuk itu langkah selanjutnya yang kita dapat lakukan, kita perlu menghasilkan file TPR terlebih dahulu untuk menggunakan GROM dengan parameter meminimisasi energi. Nah, metode yang digunakan untuk meminimisasi energi adalah Steepest Descent. Nah, kemudian setelah kita menggunakan minimalisasi energi itu nantinya akan muncul grafik yang landai ke bawah. Kemudian metode selanjutnya itu ada minimisasi energi yang menghasilkan inisial awal. Nah, jadi minimisasi energi menghasilkan inisial awal ini baik berupa struktur dan geometrinya, misalnya orientasi pelarut. Jadi sebelum kita melakukan simulasi MD, yang sebenarnya terdapat langkah ekuilibrasi terlebih dahulu antara ion dan protein. Kita akan membawa sistem kepada kestabilan pada temperatur dan tekanan yang kita inginkan. Jadi ekuilibrasi dilakukan dengan dua tahap, yakni NVT dan NPT. Nah, kemudian itu pada langkah terakhir kita dapat melakukan simulasi MDP dan analisis. Nah, untuk simulasi MDP ini setelah kita melakukan ekuilibrasi, maka sistem sudah berada pada temperatur dan tekanan yang kita inginkan. Sehingga selanjutnya kita dapat kita lepas posisi restraintnya untuk dilakukan simulasi yang diinginkan dan mendapatkan data MD. Jadi proses yang dilakukan selanjutnya untuk kasus ini adalah melakukan simulasi sepanjang waktu 1-ns. Nah, dengan melanjutkan hasil simulasi NPT pada tahap sebelumnya. Nah, pada bagian analisis dan hasil ini kita telah mensimulasikan protein kita. Jadi kita harus menjalankan beberapa analisis pada sistem. Jadi ini adalah hal penting untuk dilakukan dalam menjalankan simulasi. Jadi kita harus memiliki beberapa ide tentang jenis data yang kita kumpulkan di sistem kita itu sendiri. Nah, jadi untuk yang tutorial Zoom kali ini ada beberapa alat dasar yang akan diperkenalkan. Nah, ya di situ yang pertama ada TRJ Conv yang digunakan sebagai alat pasca pemrosesan untuk menghapus koordinat, mengoreksi perioditas atau secara manual mengubah lintasan, satuan waktu, frekuensi, bingkai, dan lain-lain. Jadi pada langkah pertama tutorial Lysosym ini, sebelum itu kita sudah mengunduh file OneAKI terlebih dahulu. Setelah mengunduhnya kita memvisualisasi struktur tersebut. Nah, kemudian kita langsung saja ke Ubuntu untuk memasukkan step by step dari tutorial yang pertama ini. Nah, jadi pada tutorial pertama ini setelah dimasukkan beberapa step akan menghasilkan beberapa perintah seperti yang ada pada layar. Nah, setelah pada perintah water space itu pada pilih bidang angkatan itu ketik 15 pada command prompt, yaitu diikuti dengan enter. Lakukan perintahnya sampai langkah ketiga. Pada step ketiga ini kita menggunakan kotak kubik sederhana sebagai sel satuan. Jadi kita definisikan kotak menggunakan edit conv. Jadi kita langsung saja memasukkan stepnya, yaitu gmx edit conv. Kemudian langsung saja masukkan perintah gmx edit conv min v. Jadi perintah tersebut memusatkan protein dalam kotak min c dan menempatkan setidaknya 1,0 nanometer dari tepi kotak min d1. Nah, jenis kotak didefinisikan sebagai kubik. Jadi langsung saja kita mengcopy gmx edit conv lalu disalin ke Ubuntu. Setelah itu enter. Nah, setelah itu copy kembali step yang selanjutnya untuk dimasukkan ke dalam Ubuntu yang gmx solvet.
kemudian di enter. Jadi pada langkah GM Solvate tersebut berguna untuk melacak berapa banyak molekul air yang telah ditambahkan yang kemudian ditulis ke topologi kita untuk mencerminkan perubahan yang telah kita buat. Kemudian untuk langkah minimalkan energi atau EM, jadi proses EM ini sangat mirip dengan penambahan ion. Jadi menggunakan GROM merakit struktur topologi dan parameter simulasi ke dalam file input binar TPR. Nah, jadi kita pada step kelima ini langsung saja memasukkan file parameternya sebagai berikut, yaitu games GROM. Nah, setelah file GMX GROM tersebut dimasukkan lalu di enter, kemudian kita siap untuk memanggil mDrone untuk melakukan energi minimal. Kemudian langsung saja kita masukkan GMX mDrone. Jadi file EMDR ini berisi semua istilah energi yang dikumpulkan GROMACS selama EM. Nah, kita dapat menulis file EDR apapun menggunakan modul energi GROMACS. Lalu setelah di copy, kita paste lalu di enter. Setelah kita memasukkan step GMX energi potensial, kita dapat membuka atau melihat grafik dari energi potensial atau energi minimizenya. Kita bisa membuka Excel terlebih dahulu, lalu buka file XVG di Excel, lalu kita buat grafiknya seperti ini. Grafiknya cenderung mengalami penurunan, jadi sistem ini berada pada energi minimum dan kita dapat memulai dinamika nyata. Kita juga dapat melihat grafik dari energi minimum ini pada X-Launch atau GROMACS dengan cara mengetik S-Average spasi potensial XVG. Kemudian di enter, lalu kita akan melihat energi minimumnya. Bisa kita lihat tampilan energi minimum pada GROMACS-nya, yaitu cenderung mengalami penurunan. Kemudian pada ekuilibrasi bagian kedua. Nah, pada langkah sebelumnya NVIDIA Equilibration menstabilkan suhu sistem. Sebelum pengumpulan data, kita juga harus menstabilkan tekanan dan juga densitas. Jadi keseimbangan tekanan yang dilakukan di bawah ensemble NPT, di mana jumlah partikel, tekanan, suhu semuanya itu konstan. Ensemble ini juga disebut sebagai ensemble isotermal isobarik. Kemudian kita langsung memasukkan step selanjutnya untuk menghasilkan energi dari tekanan atau pressure. Langkahnya bisa kita lihat pada layar. Jadi terlebih dahulu kita file MDP yang akan kita gunakan yaitu NPT kita ambil terlebih dahulu, kemudian kita save dalam bentuk file MDP. Lalu nantinya setelah di save, file tersebut akan kita buka kembali pada Excel. Kita copy terlebih dahulu step yang ada pada langkah equilibrium, lalu kita letakkan ke dalam Ubuntu-nya. Lalu setelah diletakkan di Ubuntu, langsung saja kita enter. Setelah di enter, lalu kita masukkan kembali untuk GMX mDrone-nya. Kita copy paste lagi di Ubuntu-nya. Kemudian apabila setelah di enter munculan tabel seperti ini, kita ketik saja 17 spasi 0. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita langsung membuka file tersebut di dalam Excel. Dan nantinya pada Excel akan terbentuk grafik pressure atau tekanan seperti yang ada pada layar. Sedangkan kita juga dapat membuka pada GROMACS untuk melihat gambar grafik
dari temperatur ini sendiri. Kita dapat meng-enter setelah kita mengklik di Ubuntu dan didapatkan hasil dari Gromix temperatur seperti pada gambar. Bisa kita lihat gambar dari grafik temperatur pada Excel. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita juga dapat melihatnya pada Gromix dengan cara mengetik xmgrade spasi temperatur xvg dan akan memunculkan gambar grafik seperti ini. Kita juga dapat melihat berapa energi temperatur dari yang ada pada gambar. Yang selanjutnya, kita akan membuat atau melihat grafik pada pressure atau tekanan. Sebelum itu, kita lihat langkah-langkahnya pada tutorial Lisozom. Kita masukkan terlebih dahulu step tersebut, lalu dimasukkan ke Ubuntu langkah demi langkahnya. Bisa kita lihat bahwa terdapat file MDP berbentuk NPT yang harus kita save terlebih dahulu pada file yang sudah kita buat. Kemudian setelah kita membuat filenya pada C, kita dapat melihat grafik tekanan pada Excel. Jika sudah terdapat filenya, lalu kita kembali lagi ke step Setelah kita mengcopy file GMX Energy Pressure, kita letakkan di Ubuntu, lalu kita dapat melihat grafik energi dari suatu tekanan. Nah, kita juga dapat melihatnya dari Gromix. Kita dapat mengklik
mgromex pressure XVG karena bentuk filenya dalam bentuk XVG. Kita dapat melihat hasil dari grafik tekanan yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat grafik tekanan. Jadi nilai tekanan berfluktuasi secara luas selama fase keseimbangan 100 pcs. Tetapi perilaku ini tidak terduga. Jadi rata-rata berjalan dari data ini diplot sebagai garis merah. Kemudian selama keseimbangan nilai rata-rata tekanan adalah 7,5 kurang lebih 160,5 bar. Kemudian step yang selanjutnya ada produksi MD. Jadi setelah menyelesaikan dua fase keseimbangan, sistem sekarang seimbang pada suhu dan tekanan. Nah, jadi kita siap untuk melepaskan pengengkangan posisi dan menjalankan MD produksi untuk pengumpulan data. Jadi prosesnya itu sama seperti yang telah kita lihat sebelumnya, karena kita akan menggunakan file checkpoint yang dalam hal ini sekarang berisi informasi preservasi. Dan jadi kita akan menjalankan simulasi MD ini yang akan kita buka, yaitu file yang ada di sini. Pada tutorial ini kita buka lalu kita copy paste, kita letakkan di notepad terlebih dahulu, setelah itu save as dan kita save dalam bentuk MDP. Bisa kita lihat pada layar, kita harus menyimpannya dalam bentuk MDP. Kita simpan di file komputasi yang sudah kita buat. Lalu setelah itu kita langsung saja mengcopy step GMS Groms, lalu kita enter saja. Setelah itu masukkan kembali step yang selanjutnya dan lalu kita copy paste lagi. Setelah copy paste kita enter. Nah, setelah kita klik yang GMSM drone, jadi perhitungan PME ini dapat diturunkan lagi ke unit grafis GPU yang dilanjutkan dengan step berikutnya, yaitu menjalankan GROMACS di GPU. Jadi pada versi 4.6 GROMACS ini mendukung penggunaan aksepelator GPU untuk menjalankan simulasi MD ini. Setelah step pada MD dijalankan, lalu kita langsung ke step menganalisis. Jadi kita langsung saja memasukkan step atau langkah yang ada pada langkah 9, yaitu analisis. Lalu akan muncul beberapa perintah-perintah. Setelah perintah itu keluar dan muncul kembali warna hijau dan biru, langsung saja kita masukkan kembali step atau langkah, kemudian kita salin lalu di copy paste ke dalam Ubuntu-nya. Lakukan hal yang sama untuk di setiap stepnya, yaitu mengcopy paste.
Pada step analisis ini yang pertama adalah trjconf yang digunakan sebagai alat pasca pemrosesan untuk menghapus koordinat, mengoreksi prioritas atau secara manual mengubah lintasan. Nah, jadi kita akan menggunakan trjconf ini untuk menghitung prioritas dalam sistem ini. Jadi protein akan berdifusi melalui sel satuan dan mungkin tampak rusak atau mungkin melompat ke sisi lain kotak. Nah, jadi untuk menjelaskan berikut tersebut, maka dilakukanlah step demi step berikut. Lakukan step berikut sesuai perintah. Apabila langkah-langkahnya sudah kembali berjalan, masukkan kembali perintah yang selanjutnya, kemudian di enter. Jadi pada bagian ini kita akan melihat bentuk file RMSD. Kita klik saja smgrech spasi rmsd titik xvg. Kemudian nanti akan muncul grafik dari RMSD tersebut. Berikut gambar dari RMSD-nya. Jadi kemudian yang selanjutnya, jika kita ingin melihat grafik dari Giret atau radius of Giret, kita juga dapat mengkliknya dengan cara xmgrech spasi giret.xvg. Nantinya akan muncul grafik dari radius of giration. Jadi jari-jari gerasi protein ini adalah ukuran kekompakannya, dimana jika protein secara stabil dilipat, kemungkinan akan mempertahankan nilai yang relatif stabil dari Rg. Nah, jika protein terbentang, yang Rg akan berubah dari waktu ke waktu. Jadi kita langsung menganalisisnya menggunakan GROMACS. Berikut hasil dari tampilannya. Bisa kita lihat grafik dari Giret, kita dapat melihat nilai Rg yang cukup invarian bahwa protein tetap sangat stabil dalam bentuk kompak atau terlipat selama 1 ns pada 300K. Jadi hasil ini tidak terduga tetapi menggambarkan kapasitas lanjutan dari analisis GROMACS yang datang built-in. Nah, kemudian kita juga dapat membuat dinamika molekular atau visualisasi menggunakan VMD. Nah, jadi setelah kita mengklik VMD, nantinya kita akan dialihkan ke halaman aplikasi VMD. Nah, berikut tampilan dari VMD atau aplikasinya. Kita dapat memasukkan file yang sudah kita lakukan pada Ubuntu tadi dengan cara mengklik file, kemudian new molecule, lalu kita masukkan atau kita pilih beberapa file yang akan kita buat visualisasinya. Bisa kita lihat gerakannya. Kita juga dapat mengganti atau melihat semua file yang ada. 这一次我真的睡着了。
Jadi bisa kita lihat hasilnya. Kita dapat mengubah bentuk-bentuk setiap protein yang ada. Kemudian yaitu tujuan. Jadi tujuan dari simulasi ini yaitu untuk mengetahui kestabilan dari lisosom di dalam air. Nah, simulasi ini hanya sampai pada pencairan kestabilan tersebut dan sudah biasa dilakukan sebelum melakukan simulasi lebih lanjut terhadap protein yang melibatkan sistem dan parameter yang lebih kompleks, misalnya protein folding dan lisosom ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。